Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua dan selalu semangat. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ozi Hernanda Putra dan rekan saya ada Cici Novelia dan Erlina Yudayani. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang aksiologi. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan pada materi kali ini, yang pertama ada hakikat nilai, nilai ilmu alam, kemudian nilai ilmu sosial, dan perbedaan antara keduanya. Baiklah rekan-rekan, berangkat dari pengertian aksiologi, aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni yang pertama aksios yang berarti nilai, dan yang kedua logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi, jika kita gabungkan antara aksios dan logos atau aksiologi merupakan cabang filsafat atau teori ilmu yang mempelajari tentang bagaimana itu nilai sendiri. Atau dari konsep lainnya, bahwasanya aksiologi merupakan cabang filsafat yang merupakan sebuah pemikiran yang mempelajari tentang hakikat nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari ilmu pengetahuan atau mengetahui maksud dengan tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk pada hakikat nilai, bahwasanya hakikat nilai yaitu berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, dan sebagainya yang tentunya memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang yang menjalaninya. Nilai dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang berdasarkan kemampuannya. Intinya di sini bahwasanya yang dikatakan oleh nilai itu adalah sesuatu hal yang berharga. Materi selanjutnya ada nilai ilmu sosial. Yang pertama sekali tentunya kita akan melihat bagaimana pendapat dari ahli Freinkyle 1977 mengenai konsep nilai. Nilai adalah ide atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang. Selanjutnya, ilmu sosial adalah sekelompok yang berdisiplin secara akademis yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan sosial. Adapun konsep ilmu sosial terdiri dari sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan pemerintahan, dan sosiologi, antropologi. Berbicara mengenai nilai ilmu sosial, tentunya nilai ilmu sosial dipelajari melalui proses sosialisasi sejak lahir. Sebelum kita lahir, nilai ilmu sosial sudah ada. Masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegang teguhnya ada sebelum kita. Biasanya kita mendapat sosialisasi nilai yang pertama di lingkaran keluarga. Sebagai contoh, makan dengan tangan kanan itu baik, sedangkan dengan tangan kiri itu adalah buruk. Nilai sosial dapat memuaskan manusia, artinya nilai bisa menjadi kebutuhan manusia. Misalnya, ketika merawat anak yatim dan menyekolahkannya sampai sarjana memiliki nilai yang tinggi. Ada orang yang rela melakukan demikian karena tindakan tersebut bernilai. Kepuasan yang diperoleh bisa berupa kepuasan batin, kepuasan sosial, dan prestise serta penghormatan dari masyarakat. Sebagai salah satu konsep dasar dalam sosiologi dan ilmu sosial lainnya, nilai dapat digunakan sebagai konsep penting untuk menganalisis fenomena sosial. Memahami pengertian nilai bisa menjadi modal ilmuwan sosial dalam mengkaji fenomena sosial. Materi selanjutnya yakni nilai ilmu alam. Kita akan mengambil pendapat tentang H.W. Flower. Ilmu alam yaitu ilmu yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi. Jadi, ilmu alam adalah ilmu yang mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial terhadap gejala-gejala alam termasuk manusia itu sendiri sebagai bagian dari alam dan segala yang ada di bumi ini. Dan yang terakhir, kita akan melihat bagaimana perbedaan antara keduanya dari sisi nilai ilmu alam dan nilai ilmu sosial. Dari nilai ilmu alam membatasi diri dengan hanya membahas gejala-gejala alam yang dapat diamati. Sedangkan dari sisi nilai-nilai ilmu sosial, nilai ilmu yang membatasi diri pada gejala kehidupan manusia, masyarakat, baik itu gejala yang bersifat fisik ataupun bukan, dan lebih sifatnya itu abstrak ya. Selanjutnya,
dapat kita simpulkan bahwasanya untuk kedua nilai ini itu sama-sama terikat pada sebuah nilai. Namun untuk nilai ilmu alam itu lebih bisa kita konkretkan, sedangkan nilai ilmu sosial itu bersifat kebendaan. Dan dari beberapa penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya aksiologi itu merupakan salah satu bagian dari kajian filsafat ilmu yang membahas tentang kegunaan atau manfaat dari ilmu pengetahuan. Kajian tersebut terhadap ilmu pengetahuan telah menjadi bagian terpenting dari kehidupan sosial manusia. Maju mundurnya suatu bangsa atau masyarakat tertentu sangat dipengaruhi oleh sejauh mana bangsa atau masyarakat itu menguasai ilmu pengetahuan. Semakin sempurna ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka semakin modern pula kehidupan masyarakat yang bersangkutan, baik modernisasi ekonomi, politik, agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi, maupun sosial budayanya. Sebaliknya, rendahnya semangat mempelajari ilmu pengetahuan telah menjadi penyebab rendahnya kualitas masyarakat itu dan telah mendorong pula kehidupan mereka menjadi masyarakat yang miskin dan marginal. Karena itulah Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan secara sungguh-sungguh. Baiklah rekan-rekan, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.